Kita ketiga melakukan amalan apapun di dunia ini selain puasa, itu boleh jadi motivasinya belum tentu karena Allah. Motivasinya boleh jadi itu tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya manusia. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, itu setengah kita melakukan kebaikan melihat orang lain yang tidak melakukan kebaikan, boleh jadi mulut kita mengeluarkan cacian dan makian. Maka kata ulama, jangan-jangan amal yang kita lakukan itu motivasinya sebetulnya bukan Allah. Itu dulu ada sufi besar di Irak, itu namanya Imam Abul Hasan As-Sari ibn Sakati. Itu dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan Sirri As-Sakati. Itu orang hidupnya itu luar biasa, 30 tahun itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kita jangan 30 tahun, 30 hari udah jadi makmum masbuk mungkin ya. Ini 30 tahun kata beliau, itu tidak pernah azan berkumandang kecuali saya sudah ada di dalam masjid. Sudah 30 tahun imam di masjid saya takbiratul ihram dan saya selalu ada pada posisi di belakang imam. Maka di masjid tempat beliau sholat itu sudah terkenal, kalau tempat yang persis di belakang imam itu jatahnya beliau. Tidak ada orang yang berani menempati itu, karena yang pertama kesempatannya tidak pernah ada. Semua orang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di majlis yang baik ini, di dalam bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya ada satu ibadah, ada satu amalan yang pahalanya tidak bisa kita bayangkan. Di dalam hadis misalnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang komunikasi beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada Rasulullah, beritahukan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh umatmu itu nanti, kata Allah, al-hasanatu, setiap satu kebaikan itu, kata Allah, akan saya beri balasan bi asyri amthaliha, dengan 10 kali lipat balasan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan mungkin lebih dari 700 kali lipat itu. Illa siyam, kata Allah, kasih tahu wahai nabiku, setiap amalan apapun yang kita lakukan di dunia ini, satu kebaikan dibalas dengan 10. Bisa jadi satu kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya lebih dari 700, kecuali satu ibadah, kata Allah, yang namanya ibadah puasa. Saya, kata Allah, tidak bisa menceritakan dan menghitung-hitungkan kalkulasi yang akan didapatkan oleh hamba saya dari mereka yang beribadah puasa. Di sini para ulama kemudian
menafsirkan bahwa pahala puasa itu adalah pahala yang sangat besar. Pertanyaannya, mengapa ibadah puasa itu oleh Allah diberikan keistimewaan? Itu disebutkan di dalam hadis itu. Kata Allah, karena hambaku itu betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah ketika dia beribadah puasa. Dia tinggalkan makanan yang halal, dia tinggalkan makanan yang haram, itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Bapak sekalian ibadah yang memiliki tingkat privasi kerahasiaan, ibadah yang mendorong kita bahwa itu kita lakukan karena Allah, kecuali ibadah puasa. Sholat misalnya yang dikatakan tiang agama itu motivasinya campur-campur, Pak. Kenapa? Karena itu ibadah yang pendek, mudah dilihat dan dinilai oleh manusia. Kalau Bapak misalnya, saya misalnya dari jam 11 duduk di kursi saya di kantor sampai nanti jam 4 sore, maka orang bisa memastikan bahwa saya tidak sholat duhur, Pak. Oleh karena itu ketika saya sholat, saya boleh jadi itu tidak bisa lepas dari ketakutan saya terhadap pandangan orang lain. Saya sholat takut dianggap tidak sholat. Saya sholat boleh jadi karena kepentingan tertentu, dan itu bisa saya kerjakan karena rentang waktunya itu pendek. Sholat duhur misalnya yang kita lakukan tadi itu tidak lebih dari 10 menit. Orang yang sholatnya tidak ikhlas, orang yang sholatnya bukan karena Allah, itu pasti mampu melakukan sholat itu. Bahkan terawih di malam hari, katakan yang paling panjang lah, terawih misalnya membaca Quran 1 juz, itu tidak sampai 2 jam bisa selesai, Bapak. Katakan 2 jam orang sholat terawih membaca tartil misalnya 1 juz 1 malam, itu cuma 1,5 jam. Banyak orang yang bisa untuk bersandiwara di dalam 1,5 jam. Tetapi sulit rasanya orang itu untuk bersandiwara dari terbitnya fajar sodik subuh tadi sampai nanti maghrib. Saya misalnya, saya rasanya bisa kok ingin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, bisa. Saya setelah berceramah merasa haus, merasa lemah, saya tinggal masuk ke dalam kamar kan. Di kamar saya mungkin ada minuman, di kamar saya mungkin ada makanan, ada buah-buahan yang menggoda nafsu saya. Tidak ada orang, tidak ada yang melihat, tapi itu tidak saya lakukan. Sekalipun segala kemungkinan fasilitas untuk membatalkan puasa itu ada, tetapi tidak saya lakukan. Apa yang mendorong saya tidak melakukan itu? Padahal tidak ada orang yang melihat, bekasnya pun tidak kelihatan. Habis minum misalnya, saya ambil tisu, kemudian saya lap bibir saya berakting seperti orang yang lemas. Itu sangat mungkin dilakukan, tetapi itu tidak dilakukan karena saya merasa ibadah ini tidak ada urusan sama orang. Ibadah ini tidak ada urusan dengan saya haus sekarang. Ibadah ini urusannya karena perintah Allah. Nah, ibadah yang seperti ini, bapak-bapak sekalian, itu bukan saja memiliki dampak kesolehan kepada individu, tetapi nanti dia bisa mendorong soleh secara sosial. Apa yang ingin saya katakan dari muqaddimah ini? Kita ketiga melakukan amalan apapun di dunia ini selain puasa, itu boleh jadi motivasinya belum tentu karena Allah. Motivasinya boleh jadi itu tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya manusia. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, itu setengah kita melakukan kebaikan melihat orang lain yang tidak melakukan kebaikan, boleh jadi mulut kita mengeluarkan cacian dan makian. Maka kata ulama, jangan-jangan amal yang kita lakukan itu motivasinya sebetulnya bukan Allah.
Itu dulu ada sufi besar di Irak. Itu namanya Imam Abul Hasan As-Sari ibn Sakati. Itu dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan Sirri As-Sakati. Itu orang hidupnya itu luar biasa. 30 tahun itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kita jangan 30 tahun, 30 hari udah jadi makmum masbuk mungkin ya. Ini 30 tahun kata beliau itu tidak pernah azan berkumandang kecuali saya sudah ada di dalam masjid. Sudah 30 tahun imam di masjid saya takbiratul ihram dan saya selalu ada pada posisi di belakang imam. Maka di masjid tempat beliau sholat itu sudah terkenal kalau tempat yang persis di belakang imam itu jatahnya beliau. Tidak ada orang yang berani menempati itu karena yang pertama kesempatannya tidak pernah ada. Semua orang datang ke masjid, beliau sudah ada di mana itu? Di saf yang pertama. Kata imam yang soleh kayak begini, saya tidak pernah menyangka bahwa saya punya penyakit di dalam hati, punya sifat yang buruk di dalam hati. Saya baru tahu setelah saya melakukan kebaikan itu 30 tahun. Gimana ceritanya? Kata Imam As-Sarius Sakati, pada satu hari ada tetangga saya yang wafat di pagi hari. Tetangga rumahnya itu wafat di pagi hari. Maka fatajahastu, saya membantu tajhiz al-janazah. Tajhiz janazah itu dalam hadis, dalam buku fikih, itu artinya mengurus jenazah dari awal sampai akhir, Pak. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai memasukkan ke dalam liang apa itu? Kubur. Itu namanya tajhizul janazah. Saya karena itu tetangga saya, ya, begitu mendengar kematiannya saya datang bertakziah ke rumah almarhum itu. Sampai di sana keluarganya meminta agar saya yang memandikan, agar saya yang mengkafani. Ini penting, Pak, ya. Karena nanti kita ini kadang-kadang suka memikirkan perjalanan dunia. Ini sekarang orang udah mikir mudik nih tanggal berapa, naik apa, kalau jalan darat jalurnya kemana, kalau naik kereta api apa, kalau pesawat yang mana. Itu udah pikir-pikir dari sekarang. Salah-salah tiketnya sudah di tangan kita padahal masih nanti pulangnya. Orang soleh itu, Pak, itu selalu memikirkan siapa yang mengurus dia pada akhirul lahadzatid dunia. Itu penting, Pak, ya. Abdullah bin Zubair misalnya, ketika dia merasa bahwa dia akan meninggal di kota Mekah diserang oleh panglima Bani Umayyah yang kejam Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu bilang sama ibunya, Sayyidatuna Asma, inni qatilun la muhalata, Bu, saya meninggal kayaknya nanti ini. Kenapa? Serangan begitu dahsyat. Ibunya ini Sayyidatu Asma, kan kakaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya berarti beliau ini masih ada darahnya siapa itu? Beliau itu ibunya adalah Sayyidatu Asma, kakaknya Ummul Mukminin Khadijah. Berarti di dalam darah Abdullah ibnu Zubair itu ada darahnya Sayyidina siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kata ibunya Asma, "Nak, kenapa kamu lapor kalau mau meninggal? Kamu mau lari dari medan pertempuran? Ingat ya, tidak ada darah pengecut itu mengalir pada keturunan Sayyidina Abu Bakar." Kata Abdullah bin Zubair, ini kan ayahnya Zubair bin Awam, penunggang kuda yang sangat hebat di masa Rasulullah. Ibunya itu Sayyidatuna Asma, yang dikatakan perempuan Zatun Nitaqaini, seorang wanita dengan dua ikat pinggang. Karena waktu Rasulullah berhijrah ke Madinah, ini Sayyidatu Asma, ini perempuan, tapi menjaga keamanan dan kedamaian Rasulullah dari aspek logistik. Jalan bawa air itu dari rumahnya ke Gua Thaur, Pak. Bapak yang pernah ke Gua Thaur di Mekah itu tahu betul jaraknya dari kota Mekah ke Gua Thaur itu jauhnya kayak apa, tantangan alamnya bagaimana. Itu Sayyidatuna Asma itu naik ke sana bawa galon, Pak.
Galonnya mungkin kan kalau sekarang bisa ditutup, naik turun miring kanan kiri tidak masalah. Kalau dulu mungkin gentong. Kata Sayyidina Asma, gimana cara bawanya? Ikat pinggangnya dia sobek, Pak. Yang satu tetap untuk mengikat kainnya biar tidak copot, tidak melorot kata orang Jawa. Yang satu diikatkan ke kepalanya untuk membawa minuman buat Rasulullah dan ayahnya Sayyiduna Abu Bakrin ketika hijrah kemana itu? Ke Madinah. Begitu dia merasa mau meninggal, nanti tolong Bu ya, kalau saya meninggal, ibu yang kafani ya, ibu yang jahitkannya. Itu kecerdasan, Pak. Kata ibunya, kenapa? Nanti Bu, saya takut Bu bertemu dengan malaikat mungkar wa nakir. Nih, orang soleh itu nggak yakin, Pak, kalau amalnya tuh cukup. Kita baru traweh 3 hari itu udah merasa soleh sendiri gitu loh. Ini orang yang hidupnya dipenuhi dengan amal soleh, itu takut lawan mungkar wa nakir. Kata beliau, nanti Bu, kalau saya masuk ke kuburan, idza mittu wa udkhiltul qabra, saya masuk ke dalam kuburan, kemudian amal soleh saya nggak cukup, malaikat mungkar wa nakir itu mau mengangkat tangannya, mau mencambuk saya mau bilang, hati-hati malaikat, kain kafan saya itu dijahit oleh seorang wanita yang memiliki keistimewaan dalam hidupnya dipakai untuk membentengi Rasulullah. Dia naik ke atas gunung Thaur untuk membawa air, dia rela pipinya ditampar dan giginya berdarah oleh Abu Jahal yang datang marah-marah ke rumah Abu Bakar ketika mengetahui Rasulullah itu lolos dari kepungan mereka waktu malam terjadinya peristiwa apa itu? Hijrah. Nah, ini Bapak penting nih, sekedar mengingatkan ini ya. Jadi kita nanti penting bertanya, siapa yang memasukkan kita ke liang apa ini? Kubur. Siapa yang mau bacakan Bismillahi wada'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka? Itu dipikirkan. Maka tetangganya kepengen sufi besar yang soleh ini yang mengurus jenazahnya sampai akhir beliau berpisah dengan alam apa ini? Dunia. Maka karena itu kata beliau, saya jadi terlambat ke masjid. Biasanya kan setiap azan sudah ada di dalam apa ini? Masjid saf yang pertama. Hari itu pas betul dengan hari Jumat. Semua orang itu sudah memenuhi masjid. Untuk pertama kali setelah 30 tahun saya datang terlambat ke masjid. Maka ketika saya mulai memasuki area masjid, itu semua orang menatap saya. Ya, menatapnya itu kalau sekarang mungkin membuli. Tumben nih terlambat. Loh, ada apa ini? Begitu banyak bayangan saya, padahal orang belum tentu ngomong begitu. Tapi As-Sariyus Saqati sendiri yang punya persepsi seperti itu. Begitu masuki masjid, orang mencari-cari kemana yang biasa di shop pertama. Oh, itu baru muncul. Mata mereka menatap saya. Untuk pertama kali dalam hidup saya merasa tidak nyaman. Kata beliau, hari itu saya merasa pasti orang bertanya-tanya, saya ndak lagi istiqomah, saya ndak lagi di soft yang pertama. Apa kata beliau? Selesai sholat, saya menjadi sadar bahwa jangan-jangan selama ini yang mendorong saya untuk selalu berada di soft yang pertama itu keinginan saya untuk selalu dipersepsikan sebagai orang baik dan orang soleh oleh masyarakat, bukan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang tentu bapak-bapak itu tidak terjadi ketika puasa, ibadah puasa ini. Kita nggak pernah mencibir orang, karena semua orang boleh jadi merasa bahwa orang yang berpuasa itu sulit kemasukan yang namanya riya. Tapi amal soleh apapun itu dengan mudah riya itu masuk ke dalam apa ini? Ke dalam bayangan mereka. Bukan cuman kita, Bapak. Ada lagi yang dikatakan biangnya para wali, yang punya buku namanya Hilyatul Auliya itu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Itu bukan orang sembarangan. Karya tulisnya itu dibaca oleh umat manusia ratusan tahun sampai hari ini. Hilyatul Auliya itu besar sekali, kitab itu berjilid-jilid, mungkin lebih dari 16 jilid. Orang yang seperti beliau kehebatannya, apa kata beliau? Saya ini pernah belajar
dari belajar keikhlasan itu dari pola sikap saya kepada orang lain. Apa kata beliau? Qumtu dzata lailatin. Saya ini pernah pada satu malam itu qumtu. Qiyam itu artinya melakukan kebaikan di malam hari. Tentu paling istimewanya adalah sholat dan bermunajat kepada Allah. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, qumtu dzata lailatin. Saya ini pergi ke masjid untuk melakukan qiyam pada satu malam ma'al qaimin, bersama orang-orang yang apa ini? Sholat malam. Kayak kita misalnya taraweh, ya datang ke masjid, alhamdulillah nikmat luar biasa, takdir Allah, kaki kita itu didorong untuk ke masjid. Begitu pulang, kata siapa ini? Kata Imam Abu Yazid, ingat dia tadi di masjid itu jumlah yang hadir itu tidak sama dengan penduduk kampung saya. Fatadzakartu ahlal ghaflati minan naimin. Maka saya ingat ini, kalau tadi yang sholat di masjid misalnya itu 6 shaf, padahal kalau hari Jumat boleh jadi ini ada 20 shaf, berarti 14 shafnya kemana? Maka saya sudah memprediksikan ini, pasti mereka tidur di rumah gitu. Ya, karena mereka tidur di rumah, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ada timbul apa ini? Ada timbul perasaan ujub, saya lebih hebat ya dari mereka. Puasa-puasa saya bukan cuma puasa tapi masih qiyam. Apa kata beliau? Malam itu saya tertidur. Begitu tidur, saya dikasih mimpi, yang mimpi itu membekas betul dalam hidup saya. Apa kata beliau? Dalam mimpi itu seakan-akan Allah itu membisikkan kepada saya, wahai Abu Yazid Al-Bustami, kamu jangan merasa dapat rahmat Allah sendirian. Kamu ya bersama orang-orang yang tadi terawih itu terawih karena kamu mungkin ingat dengan neraka. Karena ingat dengan neraka kamu takut. Karena kamu takut dengan neraka, kamu bangkit untuk sholat supaya tidak masuk kemana itu? Ke neraka. Sementara orang yang tidur itu boleh jadi sedang ingat dengan rahmat saya. Rahmat Allah itu Allah bagikan kepada siapa yang pantas untuk dibagikan. Anda terawih bagus, Anda terawih harus, tapi tidak semua orang itu memiliki kondisi yang sama dengan kondisi Anda. Ada orang yang harus bangun nanti malam jam 1, jam 2 untuk apa? Untuk membersihkan sampah Jakarta. Tengah-tengah Anda tidur lelap, mereka ada di tempat pembuangan sampah. Untuk itu mereka boleh jadi perlu istirahat setelah Isya. Kita tidak sedang memperdebatkan cara hidup masing-masing orang, tetapi jangan sampai kalau kita melakukan ibadah tertentu itu dorongannya adalah syahwat yang tersembunyi. Ini Bapak sekalian yang sebetulnya diantara ajaran kita dalam beribadah apa itu? Puasa, membersihkan rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala sesuatu itu kita lakukan tulus kepada Allah, bersih dari prasangka-prasangka yang boleh jadi akan merusak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan para hadirin sekalian, ini adalah kesempatan yang baik, ini adalah musim yang luar biasa, ini adalah rahmat Allah ya, dibagi-bagi, ini adalah diskon masuk surga. Bapak bisa bayangin, kata Rasulullah, siapa orang yang memberi berbuka kepada orang lain, itu dia akan mendapat pahala puasa tambahan. Jadi kita bisa jadi puasanya cuma 30 hari atau 29 hari, tapi nanti di akhirat puasa kita menjadi jutaan hari itu. Ketika kita bisa berbagi, nah yang seperti ini bapak-bapak, itu harus menjadi fokus kita. Jangan fokus kita, tujuan kita kemudian terhalangi atau terbelokkan oleh hal-hal yang boleh jadi itu tidak seharusnya kita lakukan dan menjadi perhatian kita di bulan Ramadan. Yang terakhir terkait dengan hal ini, saya ingin menyampaikan satu kisah yang menarik bapak-bapak, yang terjadi
pada masa Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Daril Hijrah, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Itu adalah mazhab yang terkenal. Setelah mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu adalah mazhabnya Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau adalah penulis kitab hadis yang paling tua. Beliau punya kitab yang terkenal namanya Al-Muwatta. Itu adalah kitab hadis yang paling tua yang sampai kepada kita. Ya boleh jadi ada orang sebelum Imam Malik menulis itu, tetapi tidak pernah terdokumentasikan dengan baik sampai kepada kita. Imam Malik ini menulis kitab Muwatta itu mungkin ratusan tahunnya sebelum kita mengenal yang namanya Al-Kutubus Sittah itu. Ini imam yang hebat. Yang menarik adalah di antara perawi yang meriwayatkan kitab Muwatta itu kan orang-orang hebat semua. Di antaranya Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, itu murid utamanya Imam Abu Hanifah, gurunya wafat di Irak. Dia merasa di sana sudah tidak ada lagi orang yang sekaliber Imam Abu Hanifah. Dia mendengar ada orang alim lain di Madinah, Imam Malik. Dia jalan Pak ke sana, bertemu Pak dengan orang lain lagi yang nanti juga menjadikan kitab Muwatta itu terbaca oleh kita. Namanya Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini anak muda, asalnya di Spanyol, di Cordoba. Ya, karena dulu kan waktu itu Islam sudah masuk ke sana. Kita bisa bayangin kalau Islam bertahan di sana, itu mungkin Real Madrid sama Barcelona itu terawih dulu Pak sebelum main itu ya. Tapi kemudian Islam hilang dari bumi Andalusia. Yahya bin Yahya ini jalan Pak dari Spanyol, nyebrang Selat Gibraltar, masuk Maroko, jalan kaki sampai ke Mesir, nanti nyebrang Laut Merah itu, masuk ke Yordania sekarang, Saudi, ke Madinah. Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu cerita, menarik ceritanya. Pada satu ketika di Madinah itu kedatangan tamu Pak, orang asing, yang orang asing ini mengendarai gajah. Gajah buat orang Madinah itu sesuatu yang asing, nggak ada binatang itu di Madinah. Maka karena gajah datang Pak, heboh, teriak-teriak orang, ada gajah, ada gajah. Ya, Bapak jangan menggunakan persepsi hari ini yang kita bisa jadi ngelihat gajah di handphone kita. Ya dulu kan itu tidak ada semua, maka begitu ada gajah, heboh semadinah. Semua orang keluar mau ngelihat apa itu? Gajah. Imam Malik itu dengan murid-muridnya itu sedang ngaji di masjid seperti ini. Karena kanan kiri orang teriak lari, gajah-gajah gitu. Kata Imam Malik, coba lihat, ada apa itu di luar? Kok seperti terjadi kegaduhan dan kericuhan? Kata muridnya, baik guru. Dilihat, begitu anu guru, ada gajah datang. Itu semua orang ngelihat gajah. Murid-muridnya Imam Malik itu kehilangan konsentrasi. Bisik-bisik, gajah pernah lihat gak? Enggak, katanya. Iya ya, kayak apa gajah ya? Ngobrol. Imam Malik itu guru yang bijaksana. Rasanya pengajian ini tidak bisa diteruskan. Kenapa? Konsentrasi murid-muridnya sudah penasaran dengan apa itu gajah. Maka kata Imam Malik, ya sudah, sekarang ngaji libur, nanti kita ketemu lagi asar. Kalian keluar, silahkan lihat gajah. Semuanya lihat gajah Pak, kecuali Imam Yahya yang muda tadi bin Yahya Al-Laitsi. Dia tetap dengan posisi duduk seperti biasanya seorang murid menatap gurunya. Bukunya tetap dipegang, matanya tetap tawadhu melihat ke arah Imam Malik. Maka Imam Malik bertanya kepada beliau, Yahya yang masih muda ini, Yahya, kok kamu nggak keluar kayak teman-temanmu? Lihat itu gajah. Saya ridho kok, nggak apa-apa. Lihat gajah biar kamu tahu gajah itu bentuknya kayak apa. Jawabannya menarik. Yahya yang muda ini jawab sama gurunya, maaf guru, saya ini meninggalkan negeri saya yang indah, bumi Andalusia, untuk datang ke kota Madinah yang gersang dan panas. Saya itu berjalan kaki guru, ribuan kilometer, bukan saja dengan apa ini, dengan cucuran air mata, mungkin juga dengan cucuran darah di kaki saya. Saya berjalan ribuan kilometer, saya tinggalkan negeri saya yang indah. Itu tujuannya cuma dua guru, ingin melihat wajahmu orang yang alim yang terkenal sampai ke negeri saya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Saya datang untuk melihatmu, saya datang untuk mendengar hadis, bukan untuk melihat gajah guru. Kalau untuk melihat gajah, saya tidak perlu jalan sampai kemana itu, ke Madinah. Di negeri lain yang lebih dekat ke Andalusia itu gajah banyak. Rugi saya kalau sampai ke Madinah yang dilihat gajah. Nah ini kita berdoa Pak,
Mudah-mudahan di Ramadan ini kita tidak ketemu dengan gajah-gajah modern yang memalingkan mata kita dari Ramadan. Ya, ini bukan cuma di Indonesia, Pak. Di semua negara muslim itu sering terjadi hal-hal yang aneh gitu. Sinetron yang bagus-bagus itu diputar waktu tarawih, Pak. Itu bukan cuma di Indonesia, Bapak cek di Arab Saudi, Bapak cek di Mesir, Bapak cek di Syria, di semua negeri muslim. Itu kalau sebulan sebelum Ramadan, itu sudah pengumuman, Pak. Nanti al-musalsalat ar-ramadaniyah. Alhamdulillah saya sudah pernah di sana semua waktu puasa. Jadi tahu betul. Ya Allah, ini judulnya sinetron Ramadan. Nanti malam, Pak, itu sama. Aneh gitu. Acaranya itu lawakan semua ketawa-ketawa. Jadi ayat wabil ashari hum yastaghfirun itu tergeser, Pak. Bukan cuma tergeser kalau sekarang, kadang-kadang tergusur, Pak. Kalah dengan itu. Maka Ramadan yang penuh keistimewaan ini, kita berdoa, Pak, jangan sampai ketemu gajah-gajahnya Imam Malik dulu yang memalingkan dari tujuan utama kita. Karena kita harus ingat bahwa perjalanan menuju ridho Allah itu tantangannya juga berat. Asa untuk meraih ridho Allah itu kadang-kadang terpalingkan oleh hal-hal yang seharusnya kita tidak memalingkan itu di jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah senantiasa membersamai kita, meridhoi amal ibadah kita, menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga semua yang kita lakukan di bulan ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.